Kemudian yang selanjutnya ada komponen induktor. Induktor merupakan komponen pasif yang berhubungan dengan frekuensi radio. Fungsi induktor adalah menimbulkan medan magnet atau yang disebut dengan induktansi. Nah, untuk simbol-simbol induktor itu bergantung pada inti pada induktor tersebut. Seperti pada gambar A, B, C, dan D itu dibedakan berdasarkan inti induktor itu. Satuan induktor disebut induktansi, adalah Henry. Fungsi induktor adalah menyimpan arus listrik dalam medan magnet, menapis filter frekuensi tertentu, menahan arus AC, meneruskan DC, pembangkit getaran, dan melipat gandakan tegangan. Kemudian pengaplikasian induktor biasanya paling familiar kita lihat itu di trafo, motor listrik ya, kemudian lain sebagainya. Untuk induktor memiliki nilai apa yang disebut dengan nilai induktansi ya, induktansi reaktif, induktif, induktansi reaktif, atau XL, reaktansi induktif ya, kebalik, reaktansi induktif XL. Jadi di situ memiliki perlawanan yang diberikan induktor tersebut. Jadi ibaratnya kayak ada hambatan semu di situ, seperti itu ya, yang bisa kita cari dengan rumus XL sama dengan 2πfL. L di mana 2P itu adalah konstanta, F itu frekuensi AC dalam Hertz, kemudian L adalah induktansi dalam Henry, kemudian XL itu reaktansi induktif. Pada rangkaian RLC, energi disimpan dalam dua cara yang berbeda. Cara yang pertama, jika arus mengalir dalam sebuah induktor, energi akan disimpan dalam bentuk medan magnet. Itu pada induktor ya. Jadi induktor itu adalah pembangkit medan magnet, sehingga memiliki sifat menyimpan arus listrik gitu ya. Untuk yang kedua, jika kapasitor diisi dengan muatan, maka energi akan disimpan dalam medan listrik statis. Sedangkan resistor itu menyimpan tegangan atau muatan listrik. Seperti itu ya. Oke. Medan magnet dalam induktor dibangun oleh arus yang dihasilkan dari proses pengosongan kapasitor. Jadi di sini saling memenuhi ya, saling memenuhi, di mana kapasitor dan resistor saling mengisi gitu ya, saling mengisi arus dari induktor dan tegangan dari kapasitor itu, sehingga ketika sumber tegangan itu diputuskan, tidak serta-merta pada rangkaian RLC itu tidak ada tegangan, tetapi masih ada, yaitu dari penyimpanan kapasitor dan induktor tersebut. Seperti itu. Untuk rangkaian RLC dan resonansi, untuk yang pertama kita akan membahas rangkaian hambatan murni R atau resistansi murni, di mana hubungan antara tegangan dan arus satu fasa. Jadi ini sifat dari beban resistif ya, satu fasa, di mana VI sama dengan 0 fasanya, perbedaan fasanya 0 gitu. Untuk yang kedua adalah rangkaian hambatan induktif. Untuk rangkaian hambatan induktif, hubungan antara V dan I berbeda fasa, di mana V mendahului dari I atau I tertinggal dari V ya. Itu kita bisa lihat di gambar. Untuk yang garis putus-putus adalah tegangannya, dan I nya itu garis yang utuh.
di mana I tertinggal ya, V mendahului. Ini sifat dari beban induktif. Kemudian rangkaian hambatan kapasitif, di mana hubungan antara tegangan dan arus itu berbeda fase juga, tapi kebalikan dari induktor ya. Jadi beban yang bersifat kapasitif itu adalah arusnya yang mendahului dari tegangan. Kita bisa lihat di gambar grafiknya kalau kurang jelas ya. Untuk kita ketahui juga kapasitor juga memiliki hambatan kapasitif. Beban kapasitif itu memiliki hambatan juga, yaitu kita bisa cari dengan Xc sama dengan 1/2pi Fc, seperti itu ya. Nah, kalau kita gabungkan rangkaian RLC ini, kita rangkai menjadi seri, kita bisa mencari hambatan total pada rangkaian tersebut, atau yang biasa disebut dengan impedansi, dengan rumus R kuadrat ya, R kuadrat akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Kita bisa lihat di rumus di sini ya. Kemudian untuk mencari nilai V pada resistor, kita tinggal kalikan saja arus dengan nilai resistor tersebut. Kalau kita ingin mencari tegangan pada induktor, kita bisa mengalihkan arus pada rangkaian tersebut dengan mengalihkan hambatan induktifnya pada induktor tersebut, begitu seterusnya ya. Nah, ini untuk mencari nilai V sumber juga ada. Jika kita mencari V sumber, V pada rangkaian tersebut, kita tinggal memakai rumus ini, VR kuadrat plus VL min VC kuadrat, dan seterusnya. Untuk rangkaian resonansi RLC seri, apa itu rangkaian resonansi? Rangkaian resonansi itu terjadi ketika tegangan pada kapasitor dan induktor saling menghilangkan, atau XL sama dengan XC, maka Z sama dengan akar dari R kuadrat plus 0 atau R itu, sehingga nilai impedansinya minimum dan arus akan mengalir maksimum pada rangkaian tersebut, karena hambatan totalnya itu hanya pada R ya, seperti itu keadaan resonansi namanya. Maka frekuensi sama dengan FR sama dengan F, sehingga FR bisa kita cari dengan 1/2pi akar LC. Rangkaian RLC paralel. Untuk rangkaian RLC paralel mempunyai karakteristik yang berlawanan dengan serinya. Seperti itu, kita bisa lihat rumus di sini. Kita bisa mencari nilai IR sama dengan V per R ini menggunakan rumus seperti hukum Ohm ya, hukum Ohm lagi, seperti itu. Tidak jauh-jauh dari rumus awalnya. Kemudian rangkaian resonansi RLC paralel. Dalam rangkaian RLC paralel juga terjadi saat XL sama dengan XC, di mana itu saling menghilangkan, gitu ya. Ketika kita lihat RLC paralel juga berlawanan karakteristik dengan seri, maka pada RLC paralel, pada saat terjadi resonansi, nilai hambatannya itu malah maksimum, jadi rangkaiannya resistif murni, seperti itu ya, sehingga arus yang mengalir pada keadaan minimum gitu. Untuk latihan soal nanti aja, mungkin ya cukup. Mudah-mudahan kita bisa
belajar elektronika pelan-pelan saja bisa menambah wawasan kita. Terima kasih untuk adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.